Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakri Reja Febrian dari kelas 11 IPS 4 ingin menjelaskan materi pembelajaran tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, ada pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi di mana adanya peningkatan PDB atau produk domestik bruto dari suatu negara atau daerah, ada peningkatan pendapatan per kapita, dan ada peningkatan penyediaan fasilitas masyarakat serta infrastruktur. Suatu daerah bisa dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi kalau persentase PDB daerah tersebut mengalami kenaikan dibanding periode sebelumnya, baik besar maupun kecil. Suatu daerah atau negara tetap bisa dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi bila PDB-nya meningkat. Ada beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi seperti kekayaan modal, ketersediaan tenaga kerja, kekayaan sumber daya alam, kemajuan teknologi, dan sikap masyarakat itu sendiri. Yang kedua, ada perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, yaitu 1. Naiknya pendapatan per kapita. Yang kedua, tidak disertai perubahan struktur perekonomian. Yang ketiga, naiknya produksi barang dan jasa atau PDB secara kuantitas. Sedangkan pembangunan ekonomi yaitu 1. Naiknya pendapatan per kapita dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, disertai perubahan struktur perekonomian. Yang ketiga, naiknya produksi barang dan jasa atau PDB beserta kualitas barang dan jasanya. Di slide selanjutnya ada teori-teori pertumbuhan ekonomi. Teori yang pertama ada teori aliran klasik. Yang pertama ada Adam Smith. Teori Adam Smith menyatakan bahwa suatu negara mengalami pertumbuhan ditandai dengan 2 faktor utama, yakni pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan output atau GNP. Asumsi klasik menyatakan faktor alam (sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal) bersifat konstan, hingga suatu saat nanti tingkat produksi akan mencapai kondisi optimum. Yang kedua, ada David Ricardo. Teori yang dikemukakan David Ricardo mirip dengan Adam Smith, dengan asumsi faktor alam dianggap tetap, sedangkan jumlah penduduk bertambah pesat hingga suatu saat tingkat perkembangan ekonomi akan jadi rendah dan tidak berkembang. Yang kedua, ada teori aliran neoklasik. Yang pertama ada Robert Solow Trevor Swan. Solow Swan menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi. Yang kedua ada Harold Domar. Tokoh ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tingkat investasi karena pengeluaran investasi memengaruhi permintaan dan penawaran barang dan jasa. Yang ketiga ada teori historis. Yang pertama ada Friedrich List. Menurut List, teori historis ada beberapa tingkatan, yaitu masa berburu dan mengembara, masa beternak dan bertani, masa kerajinan dan industri, serta masa industri dan perniagaan. Yang kedua ada Karl Bucher. Bucher membagi teori historis dalam 4 tingkatan, yakni rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Yang ketiga ada W.W. Rostow. Rostow membagi teori historis dalam 5 tingkatan, yakni masyarakat tradisional yang masih mementingkan diri sendiri, prasyarat lepas landas,
lepas landas atau take off, tingkat kematangan atau maturity, dan masa konsumsi tinggi atau high consumption. Yang keempat, ada teori Schumpeter. Kalau teori yang satu ini mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh para pengusaha atau entrepreneurship. Peranan pengusaha sangat penting karena pengusaha pasti selalu melakukan inovasi yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sekian materi pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.